Kita akan lihat bersama pemirsa bahwa gelar juara dari timnas Spanyol ini bisa dikatakan cukup istimewa ya, karena La Furia Roja ini meraih juara dengan menyapu bersih seluruh kemenangan selama Piala Eropa 2024. Selama mereka berlaga di Stadion Olympia di Berlin, Jerman ini mereka tidak pernah kalah. Bahkan yang mereka kalahkan selama fase-fase atau babak-babak sebelumnya di fase grup ini adalah negara atau timnas-timnas yang juga namanya cukup besar. Seperti di fase grup, pemirsa, Spanyol berhasil mengalahkan Kroasia serta juara bertahan Italia. Kemudian di perempat final, Spanyol bahkan menjungkalkan tuan rumah Jerman dan melanjutkan tren kemenangan di semifinal usai mengalahkan runner-up Piala Dunia 2022 yaitu Prancis yang sebelum akhirnya menenggelamkan Inggris di partai final. Kalau dari pencapaian ini pemirsa, artinya Spanyol menjadi tim yang tidak terkalahkan selama 7 laga berturut-turut di Piala Eropa pada tahun ini. Kemudian pemirsa, kita lihat bahwa torehan gemilang dari tim Matador di Piala Eropa tahun 2024 tidak terlepas dari kemampuan individu setiap pemainnya. Ada beberapa nama bintang di timnas Spanyol, kita lihat seperti nama Rodri yang kemudian ia berhasil ditahbiskan sebagai pemain terbaik pada Piala Eropa 2024. Kemudian selain Rodri ada juga pemain ataupun bintang muda dari Spanyol yakni Lamine Yamal. Namanya ini sedang cukup naik daun pemirsa karena ia baru saja genap berusia 17 tahun tanggal 13 Juli kemarin. Jadi di usianya yang masih sangat muda, baru berulang tahun ini menjadi suatu kado yang spesial juga ya untuk Lamine Yamal. Di mana Yamal meraih gelar pemain muda terbaik sepanjang Piala Eropa 2024. Kemampuan dari setiap individu terbaik ini kemudian berhasil diramu oleh pelatih Luis de la Fuente dan membawa Spanyol menjadi raja sepak bola Eropa untuk keempat kalinya. Dan tidak hanya ada 2 pemain tadi pemirsa dari Spanyol mendapatkan gelar individu terbaik, pemain Spanyol lainnya yakni Dani Olmo juga berhak atas sepatu emas atau sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak. Tapi untuk turnamen Euro pada tahun ini, Dani Olmo harus berbagi dengan pemain-pemain lainnya karena memiliki jumlah gol yang sama, yakni 3 gol. Kita lihat siapa saja mereka para top scorer di Piala Eropa 2024. Selain Dani Olmo ini ada Gakpo dari Belanda, kemudian ada Musiala dari Jerman, ada Mikau Tadze dari Georgia, kemudian ada Harry Kane dari Inggris, dan selain itu juga ada Šranc dari Slovakia. Ini mereka berhasil mendapatkan sepatu emas atau kemudian menjadi top scorer dari Piala Eropa. Kita kembali membahas lagi pemirsa pemain dari Spanyol yaitu Lamine Yamal. Ia menjadi pemain terbaik, pemain muda terbaik Piala Eropa, dan selain itu Lamine Yamal juga mencatatkan rekor lainnya yakni sebagai pemain termuda yang mampu meraih gelar Piala Eropa di usianya yang masih 17 tahun 1 hari. Ini julukannya ya, si bocah ajaib. Kita akan lihat nanti bagaimana kiprah Lamine Yamal selanjutnya baik di timnas ataupun ketika ia saat ini bermain di klub. Kemudian pemirsa, keberhasilan Spanyol meraih gelar juga tidak lepas dari tangan dingin sang pelatih. Inilah Luis de la Fuente. Nama pelatih ini memang kurang bergema sebetulnya di sepak bola senior, tapi kemudian dirinya sukses untuk meraih sejumlah gelar timnas junior, yakni pada Piala Eropa U19 di tahun 2015 lalu. Kemudian juga di Piala Eropa U21 di tahun 2019. Dan satu lagi kejutan dari La Fuente adalah di tahun ini ya, 2024 berhasil menyabet trofi Euro. Tangan dingin dari pelatih Luis de la Fuente ini tentu sudah terbukti ya, mencetak Spanyol yang kemudian meraih gelar keempatnya. Jadi itulah tadi bagaimana total 4 gelar yang sudah diraih dan pencapaian-pencapaian dari Spanyol. Kita lihat 1964, kemudian di 2008, tahun 2012 dan juga di tahun 2024. Ya pemirsa, jadi siapa kira-kira di sini yang menjadi pendukung dari Spanyol? Gemma tadi malam atau tadi pagi dukung siapa sebenarnya? Sebenarnya Spanyol sih ya, si Marcel, karena memang tidak pernah kalah dan juga dihadapkan dengan tim-tim besar ketika Piala Eropa kemarin. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sih respon dari warganet, ada yang kecewa atau ada yang malah senang karena Spanyol menang. Nah, kira-kira lebih banyak mana nih penggemarnya?
Iya, kita lihat satu-satu ya bagaimana komentar dari netizen. Ini salah satunya datang dari @dipu.tam sekian-sekian bahwa Spanyol menguasai pertandingan. Jadi wajar kalau menang ya. Jadi kemenangannya memang fair ya. Kemudian dari @otitd mengatakan Spanyol sangat layak juara, lawannya tim-tim besar dan calon kuat juara FIFA Espanya katanya. FIFA Espanya. Selain itu juga ada komentar dari @masdui, mungkin Spanyol di Pildun atau di Piala Dunia nanti bisa menjadi tim favorit nih yang diunggulkan selain Argentina yang juga memenangkan Copa America ya. Iya nanti ya. Kemudian dari @tasmana yang mengatakan Inggris mau trofi, jangan ajak Kane katanya. Jangan ajak-ajak Kane. Ini kenapa ya ada sentimen pribadi kayaknya yang tidak suka dengan Kane ya. Walaupun tadi Kane sebetulnya meraih juga tuh penghargaan paling banyak mencetak gol. Dan selain itu juga ada komentar dari @virtuosa_ yang mengatakan Harry Kane adalah drug system bagi Inggris. Oh, jadi banyak yang terfokus kepada Kane ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena sebetulnya besar harapan Inggris sebetulnya untuk bisa menang tahun ini, tapi kemudian harus pupus pulang dengan tangan hampa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.